bisa nyanggul lah, udah mulai petani sekitar 90-an. Ada suka duka nih, sukanya ya gimana sih, meluangkan waktu biar nggak lowong itu kan petani, masuk petani. Kalau dukanya itu kalau nggak panen. Musim kadang pas musim hujan nanam itu pasti nggak hidup, tapi kalau musim terang itu ya pasti hidup. Tapi kesusahan air. Itu harus dibocor sama air kalau mau nanam. Itu ada pengepul dari desa. Kalau tanam itu 1 tahun 1 kali, tapi kalau udah tanam panen ya 15 hari 20 hari itu panen. Tujuannya gimana sih? Kalau di sini kan ya gampang lah tanam cabai dulu, tapi kalau sekarang itu kesusahan sama penyakit lah. Penyakit itu yang penyakit bule, kalau tahu mau tanam bule, kalau udah mau buah itu patek. Penyakit patek, capek udah pasti. Tapi kalau misalnya panen pas harganya naik itu kan seneng. Itu sekarang itu yang kesusahan itu kan kalau petani nggak maksimal sekarang karena pupuknya juga ngambilnya repot kayak gitu. Terkait subsidi pupuk itu kan harusnya pakai kartu, tapi ternyata kartunya sekarang itu misalnya punya lahan 1 hektar paling banyak itu 5 kintal dapat pupuknya. Dapatnya 5 kintal. Tapi kalau petani 1 hektar pupuknya itu paling tidak kan 2 ton sampai 2,5 ton. Menerimanya dari kartu itu subsidi hanya cuma 5 kintal. Tadi saya petani biasa, terus ada pengepul di Bandungan nawarin, gimana kalau kamu ikut jadi pengepul aja, nanti saya kasih modal, kayak gitu kan pertama itu. Terus saya akhirnya berdiskusi sama bapak, akhirnya bapak menyetujui, akhirnya saya ikut jadi pengepul kayak gitu, milihin pakai tiap hari. Dan juga kalau ya terutama uang lah, kalau yang itu yang belum ditransfer gitu kan, harus dari petani itu harus udah ada duit, udah pada yang ambil ke sini minta uang, tapi dari juragannya belum ngasih. Itu keluhannya kayak gitu, keuangannya juga. Dan juga karena milih-milihin petek itu kan tiap malam harus bergadang sama cabai. Kalau kelebihannya ya itu karena udah udah terbiasa, jadi ya mungkin jadi seneng gitu, karena petaninya juga percaya sama saya yang jadi pengepul. Jadi ya itu ya kayak gitulah, tradisional pakai tangan biasa. Ya kalau yang bagus dijual, yang pilihannya itu ngitali busuk dibuang, soalnya udah busuk, jadi ya takutnya nggak bagus juga buat kesehatan kan. Jadi kita itu di sini kepengen memperjuangkan nasib petani, khususnya cabai, karena mayoritas di desa kami kan nanamnya cabai kan. Nah, sedangkan harga di sini itu fluktuatif banget dalam waktu yang singkat. Jadi kadang turun banget sampai 2.000-3.000 perak, kadang naik banget sampai 50.000 perak gitu kan. Nah, inisiatif kita itu sebenarnya bikin produk olahan berupa sambal ini supaya bisa meminimalisir itu. Jadi misalkan nanti kalau misalkan sambal kita sudah bisa terjual secara masif gitu, harapan kita nanti kita ngambilnya langsung ke petani. Jadi nanti
Misalkan kita lagi harga lagi turun-turunnya nih, misalkan lagi 2.000 atau 3.000, kita berani ambil harga 20.000 per kilonya gitu. Ataupun kalau pas lagi naik-naiknya begitu harganya lagi 50 atau 60.000 atau 70.000 atau berapa, ya nanti kita menyesuaikan. Yang penting ada harga minimal yang kita beli dari petani gitu. Jadi sebenarnya prinsip kita ke situ, tujuannya kita ke situ, bukan semata-mata nyari untung istilahnya, tapi memang pengen memberdayakan petani gitu. Mulai kapan? Itu untuk UMKM-nya sendiri mulai dari bulan Februari 2019. Kalau lebih keunikannya sendiri itu kita punya nama ambruk gitu ya. Mungkin istilah kata itu belum banyak yang menggunakan, jadi barangkali seseorang yang baru mendengar kata ambruk itu akan bertanya kemudian, loh ini sambal kok namanya sambal ambruk gitu. Terus yang kedua mungkin dari cita rasa. Sambal olahan kita sendiri itu menggunakan sambal yang dalam proses pembuatannya itu salah satunya diulek di apa sih ya namanya, jadi nggak menggunakan blender lah istilahnya, jadi tidak mengurangi rasa gitu. Untuk manfaat yang ditimbulkan dari UMKM ini, yang pertama sudah saya sebut, salah satunya yaitu kita pengen bahwa kehadiran kita itu bisa membantu petani cabai khususnya, karena kan di desa kami mayoritas petani cabai. Untuk kesulitan dan keresahannya mungkin kita dari sisi pemasarannya aja ya. Sebab kita dari produk kita udah ada, terus dari apa namanya kayak sertifikasi halal, kita juga udah punya sertifikat halal. Kemudian untuk packaging juga kita udah punya packaging yang saya rasa ya cukup menarik lah, nggak kuno-kuno amat, nggak jadul-jadul amat. Tinggal kita PR-nya itu yang masih kita apa namanya masih kita geluti dengan sangat sungguh-sungguh, yaitu iklan, advertising atau digital marketing itu yang bisa buat ngangkat produk kita terkenal di berbagai macam tempat begitulah istilahnya. Untuk sambal ambruk itu kita pernah sampai ke Singapura, kita pernah, terus pre-order dari Malaysia, dari Kalimantan. Kebanyakan sih masih di Pulau Jawa ya, cuman pernah ke luar pulau, pernah Kalimantan, ke Sulawesi kayak gitu-gitu. Terus yang keluar negeri kalau nggak Singapura biasanya Malaysia.